Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu yang keempat, kembali kita akan beribadah pada sore hari ini. Marilah kita menghampiri hadirat Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kita, untuk memuji kemuliaan-Nya, karena Tuhan kita sungguh yang terbaik, senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Mari kita juga memuji Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari diri kita untuk kita memuliakan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersamamu. Engkau kasih, kami mau memulai ibadah pada sore hari ini, dan kiranya dengan pimpinan Roh Kudus ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus juga secara khusus hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan secara bersama-sama, namun untuk Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 demikian.
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak. pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindungan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai Allah. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Tempat Kita. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita karena Tuhan senantiasa melindungi kita. Tuhan kota benteng kita menjaga kita senantiasa. Masa pandemi kita tetap sehat, kita dapat menjalani aktivitas hanya karena perlindungan kasih dan pertolongan Tuhan kota benteng kita. Kita nyatakan dan Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus jujur di hadapan Allah bahwa kita belum sungguh-sungguh 100% mengikut keinginan atau kehendak Allah. Kita belum 100% untuk menyatakan kasihnya kepada sesama. Kita belum sungguh-sungguh berani memberitakan Injil. Bahkan ada hal-hal yang kita lakukan secara pribadi. Atas ketika kita mungkin menjadi batasan membagi orang lain karena mati. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan kita yang tahu. Kita mengaku dosa, mohon Tuhan melayakan kita kembali, memperbaiki kita kembali. Kita satu dalam doa. Bapa, kami membuka lembaran hidup kami di hadapan-Nya. Secara khusus, kami secara berjemaat di
Kami juga masih seringkali tidak berani mengabarkan Injil kepada orang-orang lain yang mengenal Engkau. Tuhan, kuduskanlah kami, layakan kami. Kami memohon pengampunan belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan memohon pengampunan. Amin. Tuhan menghendaki kita untuk mengenal Dia dan kehendak dalam kehidupan kita pada lepas hari. Diharapkan kita semakin dewasa, semakin tahu, semakin mengenal kehendak Tuhan, mengenal pribadi yang sempurna itu, Yesus Kristus, teladan buat kita, sehingga kita dapat mengikuti jejak teladan Kristus. Mari kita dengan sikap pembaharui hati kita nyatakan dengan pujian mengenal. Terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat ke-7, demikian berita kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa menurut kekayaan Nya. Kita yakini bahwa pengampunan telah terjadi kepada kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah kita diampuni, mari kita bertumbuh lebih dalam di dalam Tuhan. Kita hidup untuk lebih merindukan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Segenap hati jiwa kita serahkan kepadanya. Kita nyatakan itu dengan pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
yang kurindukan ya Tuhan, selalu petunjuk hidup baru pada sore hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat ke-1 ke-21 sampai yang ke-24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Demikian firman. Karena kamu menerima menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggapi manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibangun di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia yang telah diciptakan menurut di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk menerima firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kita perlu firman Tuhan, kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu dibenarkan, dituntun di dalam kebenaran. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kerinduan kita untuk dipenuhi dengan firman-Nya. Yesus sumber kebenaran itu kiranya boleh menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Dengan pujian, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan melalui berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu karena Tuhan telah menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan saatnya sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami semua oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk mengerti akan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan kita pada hari ini. Tema adalah sudahkah yang terbaik kuberikan, dari kitab Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan dalam khotbah ini, sudahkah yang terbaik kuberikan? Kita menemukan suatu pembacaan hari ini, pembacaan yang sangat menarik karena pembacaan ini merupakan suatu bentuk pembacaan yang sebenarnya menjadi suatu memorial terhadap seorang wanita. Wanita ini memang namanya tidak disebutkan, tapi wanita inilah yang mengurapi Yesus sampai akhirnya Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi ini adalah satu bentuk catatan Alkitab yang sangat menarik tentang berita perempuan yang memberikan minyak narwastu dalam pengurapan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat perbuatan perempuan ini atau wanita ini adalah perbuatan yang tidak biasa. Perbuatan yang boleh saya sebut sebagai perbuatan yang ekstravagan. Ya. Mengapa demikian? Kalau kita lihat perempuan ini sebenarnya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bertemu di dalam suatu kesempatan yang sangat tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang perempuan hadir di tengah-tengah perkumpulan para pria yang sedang makan pada waktu itu, di mana Yesus hadir di sana.
Ayat 3 menjelaskan tentang suatu kalimat, datanglah seorang perempuan. Kata-kata ini menunjukkan tentang kontrasnya gender, yaitu yang berkumpul adalah laki-laki, lalu yang datang adalah seorang wanita. Ini adalah hal yang tidak biasa. Mungkin juga kita dapat sebut sebagai hal yang tabu. Tetapi perempuan ini datang di sana dan dia melakukan suatu tindakan yang sebenarnya sangat-sangat juga tidak biasa. Ia datang, kemudian dia membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Dia pecahkan leher buli-buli itu, lalu dia menuangkan minyak narwastu murni itu ke atas kepala Tuhan Yesus Kristus. Karena sebenarnya kalau kita melihat perempuan ini melakukan sesuatu yang dari hatinya, dari kemauannya, dan kemudian kalau dia menuangkan minyak seperti itu, ini ruangan ini itu menjadi harum ya. Tapi justru pada saat dia menuangkan minyak itu, bagi para pria yang berkumpul dan juga termasuk Tuhan Yesus di sana, ini tindakan yang tidak biasa, kontroversial. Oleh karenanya ada beberapa orang yang menanggapi secara pedas, menyakitkan hati perempuan ini. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Itu ayat yang keempat. Mereka memarahi perempuan ini, ayat yang kelima. Akhirnya Yesus harus berkata kepada orang-orang di situ, biarkanlah dia. Mengapa Yesus mengatakan biarkan dia? Rupanya bukan hanya mereka itu mengata-katakan dengan kata-kata yang pedas, untuk apa pemborosan ini, memarahinya, tapi mereka mulai mengerubuti perempuan ini, mungkin akan membuang perempuan ini, melempar keluar perempuan ini. Tapi Yesus katakan, leave her alone, biarkan dia. Artinya di dalam firman Tuhan ini, perbuatan dari wanita yang ekstravagan ini itu disetujui oleh Yesus, dan kemudian ia berkenan kepada perbuatan dari perempuan ini. Jadi kalau kita lihat renungan tentang perempuan ini yang kita bicarakan dalam tema hari ini, memberikan yang terbaik. Wanita ini memberikan yang terbaik, sampai Yesus harus mengatakan kepada orang banyak, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Kalau kita membaca dalam NIV, New International Version, Alkitab, disebutkan di situ bukan hanya kata baik, tapi itu beautiful thing. Itu adalah perbuatan yang indah, ya. Oleh karena itu, ini adalah bentuk pemberian yang terbaik dari seorang wanita yang tidak dikenali, yang tidak disebutkan namanya, tapi nama atau perbuatan ini akan terus ada ketika Injil diberitakan. Nah, kalau kita tanya di sini, dari apa yang dilakukan oleh wanita ini, bagaimana sebenarnya kriteria yang disebut pemberian yang terbaik itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pembacaan ini ada beberapa hal saya menarik kesimpulan yang disebut sebagai perbuatan baik. Yang pertama adalah pasti pemberian itu adalah berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, berarti itu adalah pemberian yang berkenan kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, dalam sorotan kalau kita baca kitab ini atau ayat-ayat ini, pembacaan kita ini, maka kita juga termasuk mereka yang berkumpul bersama dengan Yesus, sorotannya adalah masalah minyak yang mahal harganya.
Minyak narwastu itu mahal harganya. Jadi kalau sudah ada kata mahal harganya, ini menjadi sesuatu trigger yang membawa kita untuk sangat memperhatikan. Jadi memang di dalam Alkitab disebut mahal harganya, very expensive perfume. Ini sebenarnya membicarakan tentang nilainya sangat-sangat besar. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menyetujui dan berkenan dengan perbuatan perempuan ini, wanita ini, karena soal mahal? Tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena sebenarnya yang menjadi dasar daripada suatu perbuatan baik daripada wanita ini adalah karena hal itu berkenan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ingat di dalam Roma 12 ayat 1 itu dikatakan kita dipanggil atau kita diminta untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, tapi ada satu tekanan di belakang, yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang Tuhan inginkan adalah berkenan kepada Allah. Kita memberikan yang terbaik artinya memberikan yang berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama kita membaca di dalam Mazmur pasal 51 ayat 18 dan 19, ada persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Ya, dikatakan demikian, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi pemberian yang terbaik itu adalah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara yang terbaik adalah pemberian berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam tulisan atau di dalam renungan kita hari ini, itu dikatakan sekali lagi, Yesus sampai menyebutkan, ia melakukan perbuatan yang baik padaku. Ayat yang ke-6. Sekali lagi NIV itu mengatakan, she has done a beautiful thing to me. Jadi kata baik itu adalah beautiful. Kalau kita mengerti kata ini, memang kalau membicarakan dari bahasa Yunani, kata kalos itu banyak terjemahannya. Salah satu tadi baik. Tapi kata kalos juga bisa diartikan indah. Kata kalos itu bisa dikatakan excellent, sangat-sangat bagus. Kata kalos itu bisa juga diterjemahkan layak untuk dipuji. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini sebenarnya adalah sesuatu yang menyukakan Tuhan. Tadi saya katakan berkenan karena standarnya sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi kalau istilah menyukakan Tuhan, ini berarti apa yang dilakukan oleh perempuan ini itu telah menjadi sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah apakah itu menyukakan Tuhan atau tidak. Kita selalu ingat di dalam Alkitab, kata memberikan itu kadang-kadang kita bicara soal besar kecil. Kata memberikan kita membicarakan bahwa orang itu kalau mempersembahkan banyak, itulah yang luar biasa, itulah yang mungkin sangat baik. Tapi di dalam catatan Alkitab, seperti kalau kita ingat Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, itu janda yang miskin waktu mempersembahkan korban, dia cuma mempersembahkan 2 peser atau 1 duit. Lalu dikatakan dalam ayat sebelumnya, ayat 41, banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Pertanyaannya di sini, janda miskin ini memberikan hanya sedikit, tapi mengapa itu menyukakan Tuhan? Karena sebenarnya itulah yang Tuhan inginkan. Menyukakan Tuhan bukan sekedar memberikan
persembahan yang terbaik, termahal dan lain-lain, itu masalah hati dari seseorang. Wanita ini, atau dikatakan janda yang miskin itu, memberikan sebenarnya dengan sungguh hati kepada Tuhan, maka itu adalah menjadi persembahan terbaik, walaupun jumlahnya kecil. Dan Yesus mengatakan, dia memberikan terbesar, karena dia memberikan semua yang dia punyai. Nah, Bapak Ibu, itulah persembahan yang terbaik. Nah, ketiga, kalau kita bicara yang terbaik di sini, itu sebenarnya membicarakan tentang pemberian itu apakah berkaitan dengan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca tentang perempuan ini, mungkin wanita ini waktu mengurapi kepala Tuhan Yesus, dia tidak menyadari sesuatu. Tapi ketika dia habis melakukan, Yesus itu mengatakan, ia melakukan apa yang dapat dilakukannya, ayat 8, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi wanita ini melakukan satu perbuatan simbolis yang berkaitan dengan pengurapan jenazah Yesus yang akan mati dan kemudian akan bangkit. Perempuan ini tanpa sadar apa yang dia berikan kepada Yesus itu adalah di dalam suatu karya besar. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, yaitu dia akan mati dan menebus dosa manusia, dan dia akan bangkit. Itu adalah karya keselamatan di mana wanita ini ikut di dalamnya, dalam dia mempersembahkan apa yang dia bisa lakukan. Oleh karena itu, kalau kita sekarang mungkin kita berkata, Pak, kalau ada Tuhan Yesus sekarang saya juga akan berbuat begitu. Ini bukan masalah itu. Adalah masalah ketika kita memberikan yang terbaik, ingatkah kita itu kita sedang berada di dalam satu arak-arakan kebersamaan, bahwa sebenarnya yang kita persembahkan adalah menyangkut dengan supaya Injil Kerajaan Surga diberitakan kepada seluruh muka bumi. Memberikan persembahan kepada gereja, jangan kita pikir seolah-olah kita memberikan sesuatu kepada gereja, kita menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi gereja. Sebenarnya tidak. Itu berbicara karya keselamatan Yesus yang sudah dikerjakan kepada kita, dan itu pemberian yang kita berikan, suatu ucapan syukur, dan kita bersama-sama di dalam suatu bagian daripada karya keselamatan Tuhan. Jadi tidak ada orang yang merasa pemberian terbaik itu dia berjasa kepada Tuhan. Tidak. Dia memberikan kepada Tuhan karena jasa Tuhan lebih besar sudah dilakukan Yesus mati di kayu salib. Dan seperti perempuan ini, dia melakukan satu perbuatan untuk mengurapi Yesus pada saat kematiannya. Itu adalah yang terbaik. Nah, hari ini secara singkat, gimana kita memberikan persembahan yang terbaik pada waktu-waktu sekarang ini? Kalau kita melihat dari seluruh Alkitab dan juga dari pembacaan kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang pertama itu seperti tadi, itu mulai dari hati. Kita tidak mungkin bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan kalau tidak mulai dari hati. Sekali lagi Mazmur pasal 51 ayat 18-19. Tuhan bisa menolak persembahan, tapi Tuhan mengatakan Tuhan sangat rindu hati yang hancur. Jadi sebenarnya dalam kita memberikan persembahan itu mulai daripada hati kita. Hati kita mau memberikannya kepada Tuhan, hati yang dalam kehancuran, hati di dalam kekudusan. Itu yang memulai sebenarnya persembahan yang terbaik. Kalau orang bisa memberikan yang hebat dalam pelayanan kita, dalam gereja dan semuanya, tapi hatinya tidak di situ, apa gunanya persembahan itu? Itu bukan persembahan yang terbaik. Karena Tuhan melihat hati orang waktu memberikan persembahan. Bangsa Israel dalam Mazmur 51, persembahan mereka pernah ditolak oleh Tuhan. Korban mereka ditolak oleh Tuhan karena hati mereka tidak beres di hadapan Tuhan.
Jadi hari ini kalau kita mempersembahkan yang terbaik, lihat hatinya ya Bapak Ibu dan Saudara. Lihat hati Bapak Ibu dan Saudara, itu penting sekali ya. Yang kedua, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, untuk memberikan yang terbaik itu adalah kita rela berkorban ya, rela untuk berkorban. Seperti perempuan ini, minyak narwastu itu memang mungkin bagi seorang perempuan itu sangat berarti. Tapi ketika ia siap dan kemudian ia bawa untuk bertemu dengan Yesus dan dia mengurapi Yesus, artinya dia menyisihkan apa yang dia rasa itu sangat penting dalam hidupnya dan dia memberikannya kepada Tuhan. Waktu kita memberikan yang terbaik, siapkah kita itu berkurban, menyisihkan apa yang kita punyai? Mungkin itu yang menjadi kita sukai, itu mungkin kita menahan untuk menjadi milik kita tetap, tapi karena ada pimpinan Tuhan, ada kemurahan hati yang Tuhan taruh di dalam hati kita, akhirnya kita memberikan ini akhirnya dengan rela ya. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita ingat dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Waktu memberi itu tanpa paksaan. Jadi kalau orang itu hatinya rela berkorban, tidak terpaksa. Tapi kalau orang itu tidak rela berkorban, tangannya tetap akan tertutup begini. Dan semakin diminta akan semakin memegang kencang ya. Tapi orang yang rela berkorban, hatinya akan selalu tangannya terbuka dan kemudian siap untuk memberi. Itu rela berkorban. Sehingga dikatakan Alkitab, memberikan menurut kerelaan hatinya ya. Yang ketiga, kalau kita lihat tentang memberikan, ini saya membaca Alkitab dan saya sangat bersyukur. Kita harus punya pemahaman sang pemberi itu adalah Allah dan kita manusia adalah penerima. The giver and the receiver. Waktu kita mau memberi kepada Tuhan, pemahaman the giver and the receiver itu penting. Karena apa? Sebenarnya kita ini bukan pemberi. Kita ini adalah penerima, receiver. Pemberi itu adalah Tuhan. The giver itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 4, dikatakan begini, sebab siapakah aku ini tentang Daud, siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala sesuatu, the giver itu Tuhan, daripada mula segala sesuatu, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita itu adalah penerima, pemberinya adalah Tuhan. Waktu kita menyadari hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya adakah kita yang mengatakan waktu kita memberikan persembahan yang terbaik, seolah-olah kita itu terlalu hebat, seolah-olah kita itu sang pemberi? Tidak, kita adalah penerima. Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yesus diberikan kepada kita, itu adalah keseluruhan. Dan dikatakan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, kalau anaknya sendiri dia serahkan untuk kita. The giver itu adalah Tuhan. Jadi waktu kita memberi, sadarilah kita bukan the giver itu, kita adalah penerima. Maka waktu kita memberi, itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Maka berikanlah yang terbaik, jangan berikan yang istilah orang Medan kaleng-kaleng. Jangan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan.
Seperti tadi saya, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyukai Tuhan, dan itu berkaitan dengan karya keselamatan Tuhan. Nah, yang terakhir, kalau kita mau menjadi pemberi yang terbaik, pemberian terbaik adalah, sekali lagi seperti tadi, menyukakan Tuhan. Roma pasal 12 tadi, berkenan kepada Allah. Lalu kemudian 2 Korintus 9 ayat 12, ketika kita juga membagi kepada orang lain pemberian kita, sharing of life, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, membagikan kepada orang. Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi pemberian yang menyukakan Tuhan, selain itu berkenan kepada Tuhan, tetapi juga berbicara tentang lahirnya ucapan syukur kepada Allah. Kemarin mungkin kita sudah melihat ya, ada video yang menceritakan tentang perempuan penjual es teh dengan tebu, gula tebu. Pas dia menawarkan atau dia sudah membuat, lalu kemudian pembelinya menanyakan harganya berapa, dia bilang 5.000. Pembelinya itu kemudian mengatakan, jangan 5.000 lah, 100.000. Kaget dia. Lalu kemudian naik lagi 200.000, kaget. Sampai akhirnya terakhir 500.000. Itu diberikan oleh pembeli. Perempuan ini saya lihat menangis, kemudian akhirnya dia jongkok. Itu seperti suatu rasa syukur kepada Tuhan. Pemberi yang terbaik pasti akan, kalau diterima oleh orang yang lain, itu akan menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang berlimpah kepada Tuhan. Mari hari ini kita bersama-sama sebagai jemaat merenungkan kembali firman Tuhan ini. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhanlah yang telah memimpin kami sampai dengan sekarang. Kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh ya Tuhan, terangkat. Kami tahu bahwa hidup kami adalah anugerah. Kami hidup berdasarkan suatu ketergantungan Tuhan yang memberi. Engkau adalah the giver itu sendiri. Biarlah kami sadar dalam hidup kami, bahwa kami juga harus menjadi pemberi yang terbaik. Baik untuk kemuliaan Tuhan, maupun juga bagi sesama kami. Pada saat ini kami akan berdoa dalam doa syafaat. Kami akan mendoakan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami doakan Ibu Enita Sofia, Ibu Nike Santosa, yang mengalami sakit. Bapa kami yang di surga, Engkau memimpin kedua hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini. Ya Bapa, Engkau menjamah mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pulihkan kesehatan mereka kembali, dan biarlah mereka sehat dan mereka dapat melakukan lagi aktivitas mereka. Tuhan, kami mempercayai Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, yang dapat menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk para lansia dari jemaat Pok Tomang ini. Tuhan, sebagai orang-orang tua, kami percaya bahwa kami juga atau mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mendoakan mungkin dalam masa-masa tua ini ada rasa keterbatasan, kelemahan, rasa sendirian. Tuhan, hiburkan, kuatkan, dan tolonglah mereka ya Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
sangat rentan orang-orang tua kami, kadang-kadang sangat kami menjaga karena sangat rentan untuk terpapar COVID. Perlindungan Tuhan kiranya terjadi untuk tiap-tiap lansia jemaat POK ini. Bapa dalam surga, berikan mereka sukacita dan selalu mereka menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh jemaat POK Tomang, supaya di tengah-tengah pandemi ini tetap tegar. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami mendoakan mungkin ada yang harus menghadapi kesulitan-kesulitan, baik dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga, kebutuhan yang semakin banyak, dan juga pendapatan yang sangat berkurang. Hamba doakan Tuhan Engkau menguatkan, Engkau kiranya memperhatikan mereka dan mencukupkan, mendengarkan doa mereka. Bapa, sekali lagi kami berdoa, lindungilah jemaat pada saat ini. Dan kami tahu ya Tuhan, begitu banyak orang-orang sekitar kami yang mengalami terjangkit COVID ini. Oh Tuhan, kami doakan Kau lindungi. Tapi ketika kami mengalaminya dalam hidup kami, kuatkan kami, karena tangan Tuhan yang tersembunyi mampu untuk menolong dan menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, kami sedang berada di dalam PPKM darurat, dan beberapa hari lalu dilanjutkan sampai kepada hari ini. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sungguh menolong pemerintah Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri yang mereka fokus kepada masalah penanganan COVID ini. Berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu. Juga ya Tuhan, tidak mudah pemerintah sekarang menghadapi juga terjangan-terjangan hujatan, terjangan-terjangan orang yang seolah-olah tidak setuju, orang-orang yang sebenarnya berseberangan, yang mencoba untuk terus mengata-ngatai kata-kata yang tidak sehat, tidak baik. Kuatkan pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Mungkin hal-hal yang harus diperbaiki oleh mereka melalui masukan-masukan ini sungguh dapat dikerjakan oleh pemerintah. Bapa, Indonesia kami serahkan kepadamu, dan kami mempercayai Tuhan kami tetap berdaulat. Tuhan kami tetap mengontrol segala sesuatu, termasuk penyebaran COVID ini. Berkenanlah ya Tuhan, Engkau mulai menurunkan penyebarannya saat ini. Engkau mulai ya Tuhan menunjukkan supaya sampai kepada akhirnya Indonesia dapat berhenti penyebaran ini. Melalui vaksinasi, melalui berbagai cara kami doakan, Tuhan kiranya menolong Indonesia. Terima kasih Bapa. Berikan sekali lagi hikmat kepada pemerintah kami. Akhirnya ya Tuhan, mungkin di tengah-tengah kami mempunyai pergumulan, tapi hamba berdoa, Engkau menguatkan kami. Hamba tidak tahu apa yang kami alami satu persatu, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami membawa doa kami ini hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, marilah kita menyikapinya dengan memperbaharui sikap iman kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman sebagaimana jemaat di segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk dan karena ibadah ini secara online, mohon Bapak Ibu untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Ibu Lea Remi sebagaimana tercantum di layar. Kepada jemaat yang telah memberikan persembahan dan akan memberikan persembahan atas nama majelis mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat, firman Tuhan pada kebaktian hari ini telah dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Lengkong, dan segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Tommy Lengkong yang telah memberkati baik kehidupan maupun pelayanan Bapak Tommy Lengkong. Ibadah untuk komisi-komisi karena secara online masih diperlukan pada saat ini. ibadah Secara online setiap hari Minggu jam setengah 4 sore, remaja setiap hari Minggu jam setengah 2 siang, dan komisi anak-anak sekolah minggu setiap hari Minggu jam 11. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk kalau ada keluarga yang mungkin pemuda atau remaja atau anak-anak dapat mengikuti kebaktian tersebut, dan jika membutuhkan link, kami akan memberikan mohon hubungi majelis. Ulang tahun jemaat, ada 4 orang. sepanjang minggu yang lalu. Yang pertama, Ibu Grace Widiatmaja pada 19 Juli, Ibu Icawati 20 Juli, Ibu Iswanti 22 Juli, Ibu Christine Sinaga 22 Juli. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya panjang umur, sehat selalu, dan sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi mengenai kolekte persembahan, akan dibagikan melalui WhatsApp di grup-grup WhatsApp yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah ini, diucapkan terima kasih dan mohon kesetiaannya tetap mengikuti ibadah-ibadah di Pok Tomang. Di akhir ibadah, marilah kita renungkan kembali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Kita nyatakan itu dengan pujian NKB nomor 1. Sudahkah yang terbaik kita berikan? Sudahkah yang terbaik diberikan kepada Yesus Tuhanku, Besar di Kalvari, di harta terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak yang sedikit kuri baginya, sebab kurang pada Yesus, mungkinkah aku pulang hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah
Ya, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai kepada penghujung ibadah ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita pulang, kita pergi, kita berada dalam kegiatan kita sehari-hari dalam penyertaan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Silakan kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.